Oke, selamat siang Bang Kemas. Siang. Bang Kemas, gimana nih kisah rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven? Ini kalau kita lihat ini mekanismenya, kalau boleh tahu, ini anak ini jatuh kemana sih Bang? Harusnya kan ini bisa dikatakan anak masih di bawah umur ya. Gimana menurut Abang? Ya, memang dari aturan hukum Islam ya, kalau dari beritanya kan ada dugaan pihak ketiga ya, antara kisruhnya ataupun alasan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Baim Wong ya. Ini kan yang menggugat atau yang mengajukan cerai talak adalah suami. Maka sesuai dengan asas hukum ya, siapa yang menggugat wajib membuktikan. Nah, kalau tidak salah di media itu rame, Baim Wong itu punya alasan ya menjatuhkan talak dan atau menggugat hukum permohonan cerai talak di pengadilan agama itu dengan alasan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga ini ternyata adalah konteksnya bukan perselisihan, tetapi ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri ya, dan perbuatan itu sedikit atau mencederai hukum Islam dan hukum negara ya, maka dalam konteks undang-undang ya, kompilasi hukum Islam karena beliau adalah seorang muslim ya, pasal 156, 105 kalau tidak salah ya, saya mohon maaf bila mana ada keliruan soal pasal, nomor pasalnya. Kemudian undang-undang perkawinan itu memang mensyaratkan kalau memang asas hukumnya untuk hak asuh anaknya jatuh kepada ibu ya, anak itu jatuh kepada ibu, asas hukum ya. Anak ini dikategorikan sampai 12 tahun dalam konteks perkawinan nih. Makanya batasan usia anak dengan dewasanya ada perbedaan di dalam undang-undang kita. Karena ini kan tidak dalam konteks khusus ya. Makanya ini ada perbedaan batas usia anak dan atau orang dewasa. Maka ketika anak-anaknya Baim Wong dan Paula ini di bawah 12 tahun, maka asas hukumnya kepada ibu. Gitu loh. Jadi pun dia tidak mengajukan gugat hak asuh anak ya, tetap hadonah pemeliharaan hak asuh anak itu kepada ibu. Tapi ingat, bukan ibu yang bertanggung jawab secara lahir dan jasmani, itu ayah ya, tanggung jawabnya ayah berdasarkan kompilasi hukum Islam, berdasarkan undang-undang perkawinan. Itu jangan sampai disalahartikan. Hak asuh anak itu bisa gugur Mas, sebab tertentu berdasarkan berdasarkan undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Itu ada beberapa poin pasalnya yang dapat menggugurkan hak asuh anak dari ibunya. Apa? Ibu itu melanggar hukum ya, ibu itu dipenjara misalkan, ibu itu dalam lingkungan pekerjaan yang bisa merusak jasmani dan rohani si anak. Ingat ya, menggugurkan tadi itu dalam konteks tujuan utama dalam perlindungan dan kebutuhan anak. Itu alasan utama, gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau perselingkuhan pun bisa masuk ke dalam itu. Kalau hitungannya adalah perselingkuhan kan jatuhnya adalah seorang ibu yang melakukan perbuatan diduga perilaku buruk. Ini kan baru diduga. Ya, kita kan tetap ya dalam hukum itu ada dugaan ya Mas ya, ada asas presumption of innocent atau asas praduga tak bersalah. Kita nggak boleh sampai majelis hakim menetapkan. Ya, bila mana Baim Wong itu mengajukan alasan permohonan cerai talaknya adalah pihak ketiga, tandanya kan Baim Wong harus membuktikan di mana itu, yaitu ada di pengadilan pada agenda pembuktian dan saksi. Pastikan memang benar bahwasanya alasan permohonan cerai talaknya Baim Wong itu terbukti dalam pembuktiannya. Kalau memang ternyata dalam pembuktian dan saksi menyatakan sahih, majelis hakim memeriksa bukti-bukti fakta-fakta hukum tersebut di dalam pembuktian tadi, maka hakim akan memutuskan nanti Hak asuh anak bisa hak asuh anak bisa jadi jatuh ke Baim. jatuh ke saudara Baim Wong. Apabila itu terbukti adalah misalkan sekali lagi ya, seorang istri melakukan perilaku buruk. Ini hati-hati Mas ya, ini bukan baru, ini sudah puluhan tahun ya, mengenai soal perbuatan hukum yang seperti ini gitu. Jadi jangan berpikir juga hak asuh anak itu tidak jatuh kepada ayah. Itu bisa sekali dengan alasan-alasan tertentu yang dapat menggugurkan hak asuh anak pada ibunya.
Gimana menurut abang sebagai seorang praktisi hukum untuk nafkah seorang istri keluarga itu apakah tetap akan diberikan kepada sang istri, menggugurkan nggak itu maksudnya? Jadi gini, di dalam hukum Islam ini sebenarnya lebih detail mengenai soal kewajiban dan hak di dalam perkawinan, ya, atau munakahat. Ada bab munakahat, ada fikih munakahat, ya, mengatur semua perbuatan dan aktivitas di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan ayah dan ibu untuk melahirkan peradaban baru. Ya, dalam konteks hukum Islam ini sangat concern dan detail mengatur itu semua dengan baik. Kan manusia ini banyak cara untuk melaksanakan itu, ya, dan mungkin juga tidak semua akan dilaksanakan, kan gitu ya, aturan hukum tadi, ya, gitu. Karena kita manusia ada lemah dan ada kuat dan sebagainya, ada kurang ada lebih. Maka dalam konteks hukum Islam, Mas, itu ada aturan baku mengenai hadonah. Ada hadonah itu hak pemberian anak. Jadi kewajiban ayah, ya, untuk menafkahi anaknya lahir dan batin sampai usia sudah cukup umur. Di dalam undang-undang perkawinan 21 tahun. Jadi hadonah ini untuk anak yang dilakukan oleh seorang ayah kewajiban. Ayah bisa hilang, Mas, kewajibannya loh. Ayah tuh bisa hilang kewajiban kepada hadonah. Bukan hilang, tapi bisa digeser menjadi kewajiban bersama meskipun sudah cerai. Bila mana dinyatakan ayah itu tidak mampu oleh pengadilan, maka ibunya juga ikut turut serta untuk membantu menafkahi anak. Ada, Mas. Ini undang-undangnya lengkap, gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan itu dengan baik. Kemudian ada hak mut'ah, ya. Mut'ah itu seperti hak istri yang terutang saat perkawinan itu berjalan. Ya, akhirnya mereka cerai, misalkan 10 tahun 20 tahun mereka cerai, ada hak-hak terutang yang istri miliki yang sebagai kewajiban suami harus ditunaikan. Ternyata tidak ditunaikan, misalkan, Mas. Iya. Maka si istri bisa menggugat hak mut'ah tadi agar si suami membayar, gitu, ya, melunasi dan sebagainya. Kemudian terakhir ada masa idah. Idah ini adalah 3 kali suci, bukan 3 bulan. Sebenarnya kalau dihitung bukan 3 bulan. Orang kan tahunya 3 bulan. Nah, secara harfiahnya 3 bulan dipakai. Tapi sebenarnya kan fluktuasi siklusnya haid atau menstruasinya perempuan kan berbeda, Mas. Gitu kan? Makanya dalam fikih itu bukan 3 bulan, tapi 3 kali suci. Maka selama 3 kali suci setelah cerai, ya, setelah ikrar cerai dikeluarkan, disampaikan, maka suami atau mantan suami wajib memberikan nafkah idah selama 3 bulan, selama 3 kali suci. 3 kali suci. Ya, berapa nilainya itu nanti ditetapkan. Misalkan si suami biasa ngasih istri untuk istri, ya, ya, kosmetik, gitu kan, ya, keperluan pribadinya, gitu, 1 juta atau 2 juta 1 bulan oleh suaminya misalkan, ya, maka dikalikan 3 kali. Kenapa 3 kali suci dalam Islam, Mas? Ini pertanyaan. Ada yang pernah mengkaji enggak? Kenapa Islam berbeda dengan hukum formil lainnya? Ya, contoh perdata, gitu ya, dalam konteks non muslim di Indonesia, maka dia menggunakan undang-undang perkawinan TOK dan juga KUHP perdata. Dalam Islam kenapa 3 kali suci? Ternyata ada penelitian. Ketika Islam menetapkan syarat 3 kali suci, itu ternyata selama lewat dari 3 kali suci, DNA suaminya hilang. DNA yang menempel di badan istrinya dulu itu hilang setelah 3 kali suci. Apa artinya, Mas? Kalau hilang, Mas, itu sudah tidak ada lagi jejak-jejak suaminya, mantan suaminya di dalam tubuh si perempuan tersebut. Maka dia bisa menikah kembali. Dia bisa mulai menata hatinya dengan orang lain. Dia bisa mencintai orang lain kembali. Kenapa? 3 kali suci tadi, DNA yang menempel ujung rambut sampai ujung kaki dari suaminya itu dulu, itu sudah hilang. Jadi kalau belum 3 kali suci, Mas, dalam penelitian itu masih nempel. Apa artinya? Si istri itu masih mencintai, masih mengingat memori selama perkawinan. Makanya Islam ada bab rujuknya. Gitu loh, Mas. Perhatikan lagi di dalam putusan pengadilan agama dalam Islam itu talak roj'i bain. Jadi talak 1, Mas. Iya.
Ini perhatikan oleh masyarakat, ya. Dalam hukum Islam ketika kita cerai itu talak satu diputuskan oleh majelis hakim. Kenapa? Roj'i ba'in. Ada kemungkinan, ya, majelis hakim agama di Indonesia ini memberikan kesempatan beristihad kepada muslimah untuk bisa kembali lagi. Berarti diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan. Berarti mungkin bisa dikatakan Baim dan Kola bisa Mas. Kecuali misalkan, mohon maaf ya, Baim Wong mengucapkan ikrar atau mengucapkan talak 3 langsung. Ini total. Kalau talak 3 ini menunggu 3 kali suci, kemudian dia harus si istrinya atau suaminya menikah dulu. Oke? Iya. Sudah menikah, dan menikahnya bukan menikah bohongan, Mas. Jadi menikah dan berhubungan sama orang lain. Suami istri, iya, sama orang lain. Si mantan istri dan atau mantan suami. Setelah mereka menikah di antara salah satu pihak ini, lalu mereka bercerai. Oke? Iya. Ketika sudah bercerai, maka mereka boleh nikah kembali. Dan nikahnya nikah baru. Jadi akad ijab kabul seperti biasa kita dalam perkawinan seperti itu. Siap, Bang. Oke, Bang. Harapan Abang lah terakhir nih buat mungkin permasalahan Baim dan Paula. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum, Abang kan paham di bidang agama juga, sama-sama muslim, gimana Abang? Jujur ya, semenjak kami banyak juga menangani kasus-kasus perceraian, Mas. Kami menangani kasus hak asuh anak, ya, gugatan Gonogini. Kami ini sebenarnya sangat prihatin dan sedih. Terkadang kalau mungkin masyarakat kami sampaikan ya, ada alasan-alasan yang sangat sumir. Kadang alasan-alasan yang tidak masuk akal sebagai dasar mereka berpisah. Jujur sekali lagi, ini korban adalah anak. Ya, bila mana memang tidak melanggar hukum agama, hukum negara, saya menyarankan kepada Paula dan juga kepada Baim Wong ya, dan atau juga masyarakat kita semua agar menahan diri, agar banyak lebih bersabar, agar lebih banyak memaafkan, gitu loh. Karena pada dasarnya mereka saling menyayangi, mereka saling mencintai, yang kadang kita asas dasar kita sebagai manusia ini kita hilangkan sejenak gitu. Padahal kita ini manusia juga gitu loh. Punya kekurangan, punya kesalahan, tapi kita juga ada kelebihan loh. Kita ada kehebatan loh gitu loh. Masa dengan, mohon maaf ya, sekali lagi saya tidak mementingkan permasalahan pribadi seseorang, tetapi apa yang kami alami sebagai menangani kasus-kasus tersebut, kami sedih karena yang banyak korban adalah anak, Mas. Mohon kiranya semoga ini menjadi pertimbangan lebih dalam. Kalau mereka seorang muslim dan muslimah, mungkin sholat istikharah dulu, ya, lakukan fikih talaknya gitu ya. Contoh salah satunya, mohon maaf, jangan tidur dulu bersama, ya, kan ada tahapan sebenarnya dalam hukum Islam itu. Itulah fikih munakat atau bab mukahat. Harapan saya Baim Wong berbesar hati, satria gitu ya, sebagai lelaki sejati, sebagai ayah yang hebat dan suami yang hebat, agar bisa mereview kembali, ya. Alangkah indahnya kalau saling memaafkan, saling merubah diri, ya, dan lihat anak. Karena pengalaman kami, sekali lagi Mas ya, kejahatan anak ternyata salah satunya adalah broken home, gitu loh. Hubungan suami istri atau ibu bapaknya tidak baik gitu. Nah, ini harapan saya, semoga perhatikan anak dan lihat anak sebelum memutuskan sesuatu hal yang sangat menentukan masa depan kita ke depan di antara kedua belah pihak seperti itu.